ضحكة وفقد موجع. Saya harap kalian nonton ini sampai full ya, jangan setengah-setengah. Ini daging semua saudara. Perhatikan itu semua fake. Pak Rizik Syihab, dengarkan ini. Dengan Abun Bunyamin, sesepuh Nahdlatul Ulama Jawa Barat, kuliah dengan Abdul Wahid dan seluruh ajengan yang hadir, tidak lupa ajengan Deddy Mulyadi. Ya, amin. Ya ini ajengan yang asli itu yang ini. Sayyidina Umar ini kan orang paling keras. Mana ada orang sekeras Sayyidina Umar? Alisnya nyatu gitu, nggak pernah senyum. Baca Qurannya seorang sekampung nggak ada yang berani dengar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nggak ada orang berani. Kalau yang lembut-lembut itu kan Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bilang Allah? Tadi kok enggak? Nah, berarti pangkatmu tidak kelas Sayyidina Umar, maka jangan sok galak. Ketahuan kelasnya sekarang. Makanya jangan jangan loh kelasnya cuma kelas Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kalau kelasnya Sayyidina Umar tadi saya bilang Bismillahirrahmanirrahim, Allah gitu. Hari mana? Berarti orang Sunda memang orang yang lemah lembut. Cocok. Yang ngecek lokasinya gampang, ternyata nggak keluar tuh. Begitu Bismillahirrahmanirrahim, namanya keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti orang sini memang lembut. Berarti cerita yang galak-galak itu bukan asli dari sini. Berarti korban huwa. Itu Sayyidina Umar keras, jangankan manusia, iblis itu dengar Sayyidina Umar lari. Kalau khutbah itu nggak ada yang berani gini sama Sayyidina Umar. Pedang ditarik, ittaqallah, ittaqallah. Gini semua orang masjid. Itu Sayyidina Umar. Kerasnya luar biasa. Makanya waktu meninggal Sayyidina Ali itu bernadar, orang kok kerasnya kayak gini, saya pengen ngerti. Kalau ditanya malaikat mungkar nakir jawabnya apa kira-kira. Maka ninggalnya Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, kuburnya di kuping Sayyidina Ali. Assalamualaikum, salam. Siapa itu? Mungkar nakir ya Umar. Ada apa? Mau nanya apa? Ya marrobuka, ya Allah. Kenapa lagi? Udah itu aja deh, nggak jadi. Waras itu, waras Sayyidina Umar itu. Nggak ada yang ditakuti di dunia ini itu. Yang ditakuti cuma 3, Allah, Rasulullah, istrinya. Loh, ya mirip-mirip juga sama yang di sekitar sini kayaknya. Mirip Sayyidina Abun. Kata Kang Deddy mirip Sayyidina Abun. Pesawat logam, ini logam, ini logam. Makanya senjata logam semuanya. Itu yang bisa melawan sesungguhnya orang sini. Kalau nanti konsepnya sudah ketemu. Kenapa? Karena Arab punya alat musik terbang terbuat dari kayu dan kulit. Eropa punya alat musik terbuat dari kayu dan kulit namanya gitar. Kita punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Kujang keris dibuat dari batu bintang yang meleleh di suhu 15.000 derajat. Jerman sekarang mampu melelehkan logam sampai di
7.000 derajat. Karena di atas itu reaktornya nggak kuat. Kita sudah nggak ngerti 15.000 derajat masa lalu itu api apa. Karena kita sudah tidak berpikir itu, bahkan kerisnya kita musyrikkan sehingga kita kehilangan ilmu dan kehilangan metalurgi yang ada. Ini diem-diem sebenarnya kita kehilangan banyak. Gamelannya dimusyrikkan juga. Akhirnya yang laku jualan organ. Akhirnya organ tunggal. Akhirnya organ tunggal yang laris itu. Ya kan, inilah Indonesia. Punya banyak hal. Nah, Nabi Sulaiman lahir nabi baru lagi, punya kehebatan yang luar biasa. Bangun pembangunan apa saja pakai jin. Burung diajak ngomong, semut diajak ngomong, sampai kentut bisa diajak ngomong. Makanya kalau Nabi Sulaiman ada orang kentut nggak pernah ribut, karena kentutnya ditanya, kamu kentutnya siapa? Kentutnya Muafik. Udah selesai, nggak ada pertanyaan. Ini Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman ini yang bangun kota besar namanya Baitul Muqaddas yang sekarang ada di Filistin itu. Dari Bani Israel lahir lagi nabi besar namanya Isa alaihis salam, punya kitab namanya Injil. Dari kitab itu lahir agama besar namanya Nasrani. Bahkan sampai hari ini pusat kotanya ada di Vatikan. Pemimpin tingginya namanya Paus. Sampai di beberapa negara namanya kardinal, ada namanya romo-romo, uskup di semua negara. Nah, di zaman Rasul ini mau ditutup nggak bisa, karena Yahudi Nasrani itu hidupnya enak. Dia nyerang Romawi, Romawi kalang kabut. Padahal Romawi negara terkuat di Eropa waktu itu, punya Tuhan namanya Zeus, menikah dengan istrinya namanya Hera, punya anak Hercules. Dia ditabrak sama orang Yahudi Nasrani, KO orang Romawi. Akhirnya orang Romawi punya kepintaran, kalau aku mau menang dengan orang Yahudi Nasrani, kan ku curi kitabnya. Ambillah Taurat, ambillah Injil. Akhirnya berubah jadi Old Testament dan New Testament. Akhirnya perkelahian berani. Akhirnya Hawariyun kalah, tapi Romawi bangkrut. Akhirnya melakukan embargo emas. Karena embargo emas dilakukan oleh Romawi, negara Asia kekurangan emas. Yang paling parah adalah orang India. India kehilangan emas karena India ini hidung emas, kaki emas, kuping emas, gigi aja emas orang India. Di embargo Romawi nggak punya emas, pecah perang ras dua, satu ras Arya, satu ras Weda. Ras Weda keluar dari India, terdampar di Pulau Maldives, bikin kerajaan Salangkanaya. Punya anak namanya Mula Warman, bergeser ke ujung timur Kalimantan, bikin kerajaan Kutai Kartanegara. Punya anak Dewa Warman masuk ujung kulon, bikin Salokonegoro. Masuk pedalaman Jawa Barat, anaknya namanya Purnawarman, bikin Tarumanegara. Punya anak Senasanha geser Galuh. Punya anak Sanjaya masuk pedalaman Jawa Tengah, bikin kerajaan besar namanya Mataram. Ini dunia bergerak seperti itu dari dulu. Mataram menjadi besar karena apa? Hidup di negeri kaya seperti Nusantara. Tapi pecah perang antara antara dua kekuatan. Yang satu bangsa Sanjaya Hindu, yang satu bangsa Sailendra Buddha. Bangsa Sanjaya sampai nggak mau jadi raja, namanya Panuko, pergi ke India, belajar ilmu arsitektur, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Yang bangsa Sailendra semakin kuat, punya raja namanya Garung, bergelar Semaratungga. Saking kerasnya akhirnya dia menang perang, tapi waktu selesai perang mau bikin candi nggak punya arsitektur, maka minta si Panuko yang orang Hindu atau si Gunadarma bangunkan candi. Lahirlah sebuah candi Buddha tapi nuansanya Hindu, dikasih nama Sambara Budura yang kemudian dikenal dengan nama Borobudur. Akhirnya kemudian Wangsa itu bersatu karena anak Semaratungga namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama Panukuh atau Gunadarma. Diambillah menantu, akhirnya orang Hindu jadi raja di kerajaan Buddha bergelar Rakai Pikatan.
Habis itu kemudian orang Hindu dibikinkan candi namanya Prambanan, dikomandoi oleh namanya Resi Kumbayoni, bahwa pengawasan Lokapala Putra Ragai Bikatan rukun. Habis itu maka Balaputra Dewa ketika pulang ke Palembang bangun Sriwijaya, nggak ribut masalah agama, Sriwijaya jadi besar. Yang Hindu kemudian bergeser ke timur dipimpin Sindok, menghasilkan wangsa-wangsa di timur, nggak lagi ribut karena sudah punya pengalaman. Akhirnya menjadi kerajaan besar namanya Singasari, yang di sini bernama Pajajaran. Udah nggak ribut karena sudah punya pengalaman kenegaraan dan keagamaan. Di zaman Majapahit dikuatkan kembali dalam Bhinneka Tunggal Ika. Artinya bangsa ini dari dulu berbeda-beda dan semenjak itu saling menjaga. Makanya kalau hari ini ada banser jaga gereja, jangan diolok-olok, itu warisan asli bangsa Indonesia. Itu warisan asli. Memang dari dulu kita beraneka ragam. Makanan paling beraneka ragam itu makanan Indonesia. Apa aja bisa dimakan. Apa omongan paling beraneka ragam? Omongan Indonesia. Di Jawa Timur sana ya opo, Jawa Tengah apa kepiye, Jawa Tengah ke sini kepriwe, sampai sini kunaon, neneon, ayenaon, kumaha, beramang. Ini bahasa paling banyak kita ini. Makanan paling banyak, bahasa paling banyak, bahkan hantu paling banyak dunia itu. Orang Eropa mengenal Casper sama vampir, sama paling Dracula. Orang Arab iblis sama jin, jin ahmar paling ya. Sini macam-macam. Ada genderuwo, ada kunti, ada wewe gombel, ada gundul pringis, ada tuyul. Ngalah banyak sekali jumlahnya di sini. Ini makanya menjadi sebuah keberagamaan, dan kita memiliki apa yang nggak mereka miliki. Semua punya kita. Orang Eropa punya cerita besar namanya Cinderella. Kita punya cerita besar bawang putih, bawang merah, sama aja. Orang sana punya kisah cinta namanya Romeo Juliet. Di Jawa ada ande-ande lumut. Sana punya cerita besar yang namanya Samson. Kita punya cerita besar Sang Kuryang pahit lidah Bantung Bondo. Sana punya cerita kura-kura ninja, kita punya cerita Kancil Nyuriti. Apa bedanya? Semua punya kita itu. Jadi jangan merasa minder menjadi orang Indonesia, punya. Makanya kita ini kadang orang ini dibikin nggak pede menjadi orang Indonesia. Betul. Jadi nggak pede. Ayam gede dikit, ayam Bangkok. Jambu gede dikit, jambu Bangkok. Kunci bisa belok kiri ke kanan, kunci Inggris. Yang asli sini tinggal gula Jawa. Rambut hitam di merah-merah. Akhirnya jadi LKMD loh, untuk komen dasi. Jadi kita ini lengkap sebenarnya perbendaharaannya. Apa yang nggak ada? Gus Dur sakit, stroke 8 kali nggak mati. Seluruh dunia ini geger. Wah, ada orang 7 kali mati kok. Apa 7 kali stroke 8 kali kok nggak mati? Mereka ke sini. Ternyata mereka kaget obatnya cuma air doang, gitu. Itu aja. Itu aja tiap pagi. Mereka lebih heran lagi karena di Indonesia ada pengobatan yang namanya pengobatan Bluetooth. Apa? Orang nganyang-nganyangan jempolnya yang diikat. Ininya yang ditaleni kan, pakai merang, pakai apa? Mestinya anyang-anyangan kan ininya yang diikat, bukan ininya. Hanya orang Indonesia yang punya pengobatan sakit mata dikasih kencing. Hanya orang kita yang punya nanahan di sini malah tancepin ke tai, pantatnya ayam. Kok tahu bahwa di antara telur dan keluarnya ada asam yang sangat menyembuhkan. Itulah yang buat telur lembek keluar menjadi keras. Maka luka yang kena itu dia akan steril. Untuk tahu kecerdasan budaya. Apa itu karena dulu ditengok-tengok begini ya kita nggak tahu. Hebat ya nenek moyang kita ini. Seluruh dunia nggak ada yang bisa makan gadung. Satu-satunya bangsa yang bisa makan gadung itu bangsa kita. Oke, jelas gak? Ini penting loh. Kita punya pemahaman
kita punya pengetahuan seperti apa yang diceritakan barusan oleh Gus Muafik. Itu penting sekali. Kadang-kadang kita ini sebagai masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa Barat, minder ketika berhadapan dengan orang lain, minder ketika bertemu dengan orang lain, macam-macam keminderannya, merasa bahwa kita lebih bodoh daripada yang lain, merasa kita lebih jelek daripada yang lain, merasa kita lebih kurang daripada yang lain. Tuh, sehingga banyak orang lain yang seenaknya di sini, bahkan tidak segan membawa budaya mereka dan menghina-hinakan budaya kita. Kenapa? Karena kitanya diam saja. Karena kitanya diam aja. Ini saya kira yang mesti diubah dari masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Barat. Ketahui itu semua, sejarah-sejarah kita, bahwa nenek moyang kita ini luar biasa. Maka berkali-kali KDM itu memberikan penjelasan persoalan nenek moyang. Kenapa? Karena aspek sejarah itu penting, agar supaya kita menjadi manusia yang pede. Ketika kita pede, maka insya Allah penjajahan di atas kita akan terhapuskan. Jangan minder ketemu yang lain. Saya pernah punya pengalaman. Saya punya teman saya itu ketemu dengan orang Yaman. Apa dia katakan? Minta berkah ya, sambil dunduk-dunduk. Padahal si orang Yaman itu dia pakai kaos biasa, pakai celana jeans, pakai sepatu, itu gagah luar biasa. Rambutnya dimohak. Orang Indonesia pakai sarung, pakai peci hitam, pakai batik, dia cium-cium tangannya itu. Bagi saya itu persoalan mental, Pak. Itu persoalan mental. Bukan tidak boleh menghormati yang lain, tapi jangan berlebihan seperti itu. Kita itu menghormati orang lain cukup karena ilmunya. Karena ilmunya. Dan lagian yang diperbolehkan kita dihormat oleh orang lain atau menghormati orang lain itu karena ilmu. Selain daripada itu, biasa aja lah. Sok gede hulu mungkin. Kalau kata bahasa sudah masuk gede hulu, jangan suka merendahkan diri di hadapan yang lain. Maka KDM ketika mendengar penjelasan Gus Muafik itu, lihat, ketawa-ketawa. Karena dia paham makna, paham jati diri, paham sejarah yang diucapkan oleh Gus Muafik, sehingga punya pendirian kuat, kokoh seperti sekarang. Ya, di beberapa tempat KDM selalu berpidato. Jati diri, harga diri, budaya kita. Kan itu. Penting itu penting. Ya, mudah-mudahan manfaatnya. Terima kasih Gus Muafik. Ini video lama sebenarnya, cuma sekarang kembali rame. Karena kan kita tahu sama-sama Rizik Syihab dan kawan-kawan selalu merendahkan KDM dengan mendiskreditkan, bahkan membenturkan dengan agama. Karena tampilan KDM seperti itu, karena suka kebudayaan, dianggapnya keliru, dianggapnya salah, dibenturkanlah dengan agama, diprovokasilah masyarakat. Kan begitu, Pak. Maaf nih, ini tetangga lagi. Sebenarnya begitulah kehidupan di Indonesia dengan tetangga seperti ini. Nggak jadi soal, suaranya masih kedengaran kan? Itu Gus Muafik mengatakan KDM itu ajengan, Deddy Mulyadi itu ajengan yang sesungguhnya.
tulislah. Mudah-mudahan bermanfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.